أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah hidayah serta kenikmatan sehat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Di antara kesempatan di bulan suci Ramadan adalah kesempatan kita untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa at-taubah itu adalah ar-ruju', yaitu kembali, ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ujian, baik berupa ujian kebaikan, ujian yang bukan berupa kebaikan, mengharuskan kita supaya kita betul-betul merenungi dari ujian bala. Bahkan tidak hanya itu, terkadang mungkin orang lupa akan ujian yang diberikan oleh Allah berupa ujian kebaikan. Apa ujian kebaikan? Ya, seperti nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu bentuknya hal-hal yang baik, tetapi itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Jadi kami Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian cobaan kepada mereka, balau dari kata bala, ibtila, memberikan ujian cobaan. Mungkin kalau kita berpikir ujian cobaan itu hanya berupa yang jelek-jelek, gitu. Seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, ya, gunung meletus dan lain-lain, kecelakaan apa segala macam. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ujiannya itu berupa macam-macam, juga ada yang baik. Wa balawnahum bil hasanat, ya. Seperti melimpahnya rezeki kita, itu ujian cobaan. Ini yang kadang kita kurang menyadari, ya, terhadap ujian yang berupa kebaikan-kebaikan tadi. Wasayyi'at, juga berupa keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kurangnya harta, bencana alam dan lain sebagainya. Apa fungsinya, tujuannya? La'allahum yarji'un. Jadi dengan ujian dan cobaan tadi orang akan merenungkan bahwa kita ini manusia yang lemah, untuk selalu bertaubat kepada Allah. Tadi saya mengatakan bahwa taubat itu adalah ar-ruju', yaitu kembali. Jadi dengan ujian dan cobaan tadi, supaya kita kembali kepada siapa? Kepada Sang Pencipta yang mungkin selama ini kita lalai. Jadi dengan ujian dan cobaan tadi, terutama yang hanya kita rasakan itu cobaan yang buruk misalkan, ya, itu akan kembali kepada Allah. Yang kadang kita tidak menyadari kalau ujian itu berupa kebaikan-kebaikan. Ini yang membuat kadang kita lalai. Apa hukum orang yang bertaubat? Ya, ulama mengatakan bahwa hukum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah wajib, ya. Hukumnya adalah wajib. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat An-Nur, ya, 31.
wa tubu ilallahi jami'an. Jadi bukan satu persatu, tapi Allah langsung mengatakan bertaubatlah kalian semuanya tanpa terkecuali. Ini makanya ulama mengatakan ini termasuk al-wujub ya. Hukum taubat kepada Allah itu adalah wajib hukumnya. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya tanpa terkecuali ya. Ayyuhan mu'minun, wahai orang-orang mukmin ya. Bertaubatlah kalian semuanya ayyuhal mu'min la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Tidak hanya beruntung di dunia, tetapi terutama ketika kita berada di alam akhirat kelak. La'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi. Ya, beristighfarlah kalian kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Ini momentum bulan suci Ramadan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah momentum kita gitu, untuk kembali kepada Allah. Yang mungkin awalnya orang banyak selalu bermaksiat ya. Selama bulan suci Ramadan kita kembali untuk lebih memperbaiki diri kita. Yang mungkin selama ini kita sering mengganggu tetangga ya. Mungkin selama ini kita sering ghibah, ini penyakit yang luar biasa ya. Ya, tidak mengenal laki-laki perempuan namanya ghibah ini sekarang. Luar biasa ya. Kepada tetangga, iri hati kepada tetangga yang harus kita kikis habis di bulan suci Ramadan ini, untuk banyak beristighfar ya, untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kalian kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Makanya ulama itu memberikan 3 syarat ya kalau hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, syarat taubat itu ketika kita ingin betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minimalnya ada 3 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah ayyuqli'a 'anil ma'siyah ya, sebagaimana disebutkan ya dalam beberapa kitab, yaitu berhenti dari berbuat maksiat. Ya, tidak melakukan maksiat lagi kalau sudah bertaubat ya. Kalau tadi melakukan hal-hal yang diharamkan, melakukan beberapa perbuatan yang tidak terpuji misalkan kepada siapapun ya, maka kita harus menghentikan itu. Itu syarat pertama dari seorang yang bertaubat adalah apa? Menghentikan taubatnya, mencabut istilahnya itu ya. Dalam akar kata bahasa Arab itu iqla' itu artinya mencabut betul-betul apa? Dosa atau maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua sebagaimana disebutkan ulama, harus terpenuhi syaratnya ya, tidak ada. Jadi kalau salah satu syaratnya belum terpenuhi berarti dia belum bertaubat. Yang kedua, ayyandam ala fi'liha, menyesali apa yang telah dilakukannya. Penuh penyesalan ketika kita bertaubat kepada Allah. Ya, permohonan kita, permohonan ampun kepada Allah, betul-betul dia menyesal. Kenapa saya telah melakukan perbuatan ini? Betul-betul ada penyesalan ketika dia melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha, bertekad bulat untuk tidak lagi melakukan apa? Melakukan maksiat kepada Allah. Ya, syarat yang ketiga orang yang bertaubat adalah ada keinginan, bertekad bulat. Kalau belum ada keinginan bertekad bulat, berarti dia belum apa? Belum sepenuhnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti taubat bohong-bohongan ya kalau misalnya
Tidak ada tekad bulat ya. Kadang kita mungkin sering ketika kita ingin bertaubat tetapi tidak ada keinginan dalam hati kita. Ya, keinginan betul-betul untuk meninggalkan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat yang ketiga tadi yaitu ayyazima ala alla ya'uda ila fi'liha. Jadi tidak akan mengulangi, kemudian betul-betul punya azm. Azm itu dalam bahasa Arabnya itu tekad bulat ya. Keinginan yang kuat, saya harus meninggalkan. Ya, mungkin selama ini ya itu tadi ya, kalau secara sosial, riba sosial tadi ya. Ya riba misalkan atau yang lainnya, berbuat maksiat ya, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitannya syarat-syarat berkenaan dengan apa? Dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hubungannya dengan manusia yang lain? Taubatnya juga ada tambahan satu lagi di samping ketiga tadi. Ya, kalau misalkan banyak berbuat dosa kepada tetangganya, kepada saudaranya, ada lagi satu syarat yang harus dipenuhi kalau hubungannya dengan manusia. Apa itu? Ayyabra min haqqi sahibiha. Dia harus melepaskan diri dari hak orang yang disakitinya. Artinya dia harus memohon kepada orang yang telah kita lakukan ya, misalkan menyakiti tetangganya ya, atau yang lainnya, yaitu harus mengembalikan hak yang tadi yang kita salah gunakan haknya. Misalnya hak tetangga, kita harus berbuat baik kepada tetangga, bukan menyakitinya. Makanya salah satu syarat di situ bagaimana kita harus berlepas diri dari hak tetangga itu. Kalau berupa harta, ya ini biasanya utang piutang ya. Ya, kalau utang piutang wajib mengembalikan, wajib bayar, nggak ada orang utang nggak wajib bayar, itu nggak ada. Kecuali diikhlaskan oleh yang dihutangi. Kalau masih belum apa istilahnya ya, belum membayar hutang kita, berarti kita masih belum bertaubat. Ini susah ya syaratnya bagi orang yang punya dosa kepada tetangganya, itu juga harus dipenuhi ya. Haknya tadi yang berkaitan dengan harta, misalkan kalau kita mencurangi, berbuat curang misalkan, nauzubillah ya, itu harus dikembalikan hartanya tersebut. Atau misalkan saya contohkan tadi ghibah ya, itu harus minta halal dulu. Minta maaf saya telah, misalkan seperti itu ya. Jadi kalau menyakiti tetangganya ya minta halal ya, minta kehalalan dari orang yang kita sakiti ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, momentum bulan suci Ramadan, momentum kita, makanya saya beberapa dalam pertemuan dalam ceramah ya, bahwa momentum orang-orang yang ingin sampai kepada tingkat ketakwaan itu bukan hanya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga bagaimana hablum minan nas. Ya, ini momentum Ramadan. Jangan canggung-canggung kalau kita misalkan berbuat dosa dengan Pak Bambang, misalkan saya suka ghibah Pak Bambang, ya minta maaf aja. Itu lebih gentleman, lebih lebih enak gitu ya, supaya tidak ada lagi rasa kita, permusuhan kita ya kepada tetangga, kepada teman gitu ya. Itu harus ada syaratnya ya, harus terpenuhi. Makanya ulama mengatakan kalau salah satu tadi ya syaratnya itu tidak terpenuhi, berarti kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat ya, Rasulullah bersabda, beliau sampai bersumpah. Kata beliau, wallahi la astaghfirullah fi kulli yaumin aktsar min sab'ina marrah.
Aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, dalam satu hari lebih dari 70 kali. Bayangkan coba. 70 kali melakukan taubat, melakukan istighfar kepada Allah, padahal Rasulullah dijamin surga. Semua dosa-dosanya telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, ya. Sudah artinya kalaupun tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi contoh kepada kita sekalian, bahwa beliau yang sudah diampuni dosa-dosanya saja masih beristighfar, ya, melebihi kita semua. Kadang kita mungkin satu hari tidak pernah beristighfar, tidak pernah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu haknya misalkan sesama manusia, ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, ya, ayuhan nas istaghfiru wa tubu ilai, ya, fa inni astaghfirullah wa atubu ilai mi'a marrah, ya, fil yaum mi'a marrah. Jadi wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah, memohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya aku beristighfar, bertaubat kepada Allah dalam satu hari ini sampai 100 kali. Dalam riwayat ada yang 70 kali tadi yang di riwayat pertama. Riwayat kedua menyatakan 100 kali. Bayangkan dalam satu hari manusia yang telah dijamin surga oleh Allah, ya, yang tidak melakukan sama sekali kesalahan. Jadi Nabi itu adalah maksum. Maksum itu terjaga dari kemaksiatan, terjaga dari dosa. Tetapi beliau masih istilahnya melakukan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat pertama 70 kali. Dalam riwayat kedua sampai berapa kali? 100 kali. Saking pentingnya. Makanya ulama mengatakan di awal saya tadi, wajib bagi kita semua untuk bertaubat kepada Allah. Ya, tidak ada bedanya, semuanya wajib untuk bertaubat kepada Allah. Di penghujung dari pembicaraan tentang at-taubah ada sebuah cerita. Ini kalau orang-orang betul-betul niat taubat, ya. Dalam salah satu cerita yang ada dalam salah satu kitabnya Al-Imam Al-Ghazali menukil sebuah cerita. Pada suatu hari Sayyidina Umar di zamannya ketika menjadi khalifah yang kedua, berjalan-jalan di, ya, istilahnya patroli lah gitu, ya. Ya, pemimpin itu harus begitu, bukan patroli hanya. Kalau kita kan hanya polisi, ya. Di zaman khalifah itu beliau sendiri yang turun tangan, ya, betul-betul mengatasi masyarakatnya, berhubungan langsung dengan masyarakat, ya, supaya banyak kejadian. Kalau dalam beberapa kisah-kisah itu, ya, Sayyidina Umar beberapa kali jalan tentunya bukan ya, betul-betul memang mengamati masyarakatnya, berhubungan langsung apa yang dirasakan oleh masyarakat, ya. Tanda petik bukan pencitraan, ya, tanda petik bukan pencitraan, tapi betul-betul melakukan perhatian kepada kaum muslimin. Pada suatu hari ketika dalam sidak lah begitu, ya, ketemu dengan pemuda-pemuda, ya, pemuda-pemuda kan juga banyak yang, ya, ada yang biasalah, ya kan, ada yang nakal, ada yang. Nah, kemudian beliau bertemu dengan salah seorang pemabuk. Ya, kalau zaman dulu itu kalau mabuk kan pakai botol, ya, gede gitu. Kalau sekarang kan macam-macam, ya, untuk untuk ke sana. Nah, di saat ada pemuda tadi tiba-tiba memasukkan botol ke dalam pakaiannya supaya tidak terlihat, ya, kemudian
Ditanya oleh Sayyidina Umar, ayo apa di situ, di balik bajumu itu ada apa? Kemudian seketika itu pemuda tadi merasa malu ya. Nah, dalam posisi terjepit lah ya kan, ya takut ketahuan bahwa itu adalah minuman. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Dalam kondisi panik tadi berdoa kepada Allah, ya Rabb, jangan permalukan aku di hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Aku betul-betul malu. Sungguh kata dia, sejak saat ini aku bertobat kepadamu. Ya kan? Dalam kondisi yang seperti itu, tapi tolong jangan perlihatkan aibku, kemaluanku di hadapan beliau. Sekarang aku betul-betul bertaubat kepadamu. Ya, dalam posisi seperti itu ya. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, apa yang ada di balik bajumu? Dia menjawab, ini cuka kok, cuka ya, air cuka. Bukan minuman, ini air cuka, kata pemuda itu. Subhanallah ya. Ini kekuasaan Allah, orang betul-betul bertaubat. Ketika botol itu dibuka oleh pemuda tadi, ternyata betul-betul cuka menjadi cuka. Yang awalnya khomer, jangan bayangin. Yang awalnya khomer itu tiba-tiba menjadi apa? Air cuka. Karena apa? Keikhlasan seorang pemuda tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya taubat ya, kalau orang betul-betul bertaubat ya. Khomer ya, air khomer bisa menjadi cuka, sampai keheranan dia. Loh, kok bisa? Itu kalau, dan dengan kejadian itu, sejak saat itu pemuda tersebut betul-betul bertaubat kepada Allah dan tidak lagi menjadi seorang pemabuk. Ya, orang-orang yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Panjenengan coba, mungkin banyak hal-hal yang kaitan dengan semua orang ya. Kalau orang dalam keadaan terjepit, betul-betul memohon ampunan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, pasti akan Allah bukakan itu. Tapi dengan betul-betul keikhlasan tadi ya. Makanya ulama mengatakan ayyazima alla ya'uda ilaiha, betul-betul bertekad bulat untuk meninggalkan sesuatu yang haram dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.